Baik, selamat siang Bapak Ibu partisipan peserta. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Hendrina Leskodat, Bapak Ibu pejabat struktural, pejabat fungsional, dan Bapak Ibu yang berpartisipasi dalam ruang Zoom ini. Siang hari ini saya ingin membagi atau share informasi, sosialisasi terkait dengan pencegahan dan penanganan konflik kepentingan. Untuk itu saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, sosialisasi materi terkait pencegahan dan penanganan konflik kepentingan penyelenggara negara lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat kembali terkait dengan transformasi birokrasi nasional yang dilaksanakan dengan mengacu kepada Grand Design reformasi birokrasi yang diatur dalam Perpres nomor 81 tahun 2010 dengan visi menjadikan pemerintahan kelas dunia pada tahun 2025. Kemudian di breakdown ke dalam roadmap reformasi birokrasi menjadi 3 dari 2010 sampai 2015, 2015 sampai 2020, dan yang terakhir yang ketiga di 2020 sampai 2024. Di roadmap yang ketiga ini dilaksanakan dengan ciri dynamic governance, yaitu tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang merata, yang baik, dan ditandai dengan tidak adanya korupsi. Pada slide ini Bapak Ibu, saya menampilkan 8 area perubahan yang ada pada pelaksanaan reformasi birokrasi. Salah satunya adalah area pengawasan. Pada area pengawasan ini terdapat 7 komponen prioritas area pengawasan, yaitu yang pertama, gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, whistleblowing system, dan ada penanganan konflik kepentingan yang kita sedang sosialisasi saat ini. Dan yang terakhir tentang kapabilitas aktif. Oke, pada area pengawasan ini menjadi penting untuk menjawab roadmap ketiga dari area perubahan reformasi birokrasi, bahwa pembangunan yang merata dan tidak adanya korupsi khususnya di lingkup birokrasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Mengapa tujuan pengaturan kepentingan itu perlu? Di sini saya menguraikan beberapa tujuan pengaturan benturan kepentingan. Yang pertama, sebagai kerangka acuan untuk mengenal dan mencegah serta mengatasi kepentingan itu sendiri. Yang kedua, menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan. Yang ketiga, mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara. Yang keempat, pastinya menegakkan integritas dan menciptakan pemerintahan yang bersih serta berwibawa. Oke, di sini saya mendefinisikan konflik kepentingan dalam konteks penyelenggara negara ya. Situasi di mana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan atau tindakannya. Oke, terkait dengan regulasi, di atas kita bicara bagaimana pengawasan ataupun 7 komponen dari area pengawasan, salah satunya terkait dengan benturan kepentingan. Bicara tentang regulasi atau peraturan, sebenarnya peraturan terkait dengan penanganan benturan kepentingan ini sudah lahir sejak dulu, tepatnya tahun 74. Namun dalam perjalanan, aturan-aturan itu diinsersi yang sangat monumental, lahirlah pedoman Permenpan 37 2012 tentang pedoman umum penanganan benturan kepentingan, yang turunannya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, lahirlah Pergub 60 tahun 2020 tentang pedoman umum dan penanganan benturan kepentingan di lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berikut adalah pejabat yang berpotensi terjadi benturan kepentingan. Di sini ada 3 poin pejabat dari ranah eksekutif, yudikatif, dan pejabat lain yang diangkat oleh presiden atau setara menteri. Di ranah eksekutif, pemerintah atau pejabat pemerintah
yang berwenang dalam pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan, entah itu di level pelaksana, level muda, media, ataupun pejabat pertama tinggi yang berpotensi melibatkan atau terlibat dalam pengambilan keputusan, bisa terjadi konflik kepentingan. Di ranah yudikatif ada hakim, dan di ranah pejabat lain yang diangkat oleh presiden, mungkin staf khusus dan utusan presiden serta wakil presiden menteri. Yang berikut terkait dengan situasi benturan kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh penyelenggara negara. Yang pertama, situasi yang menyebabkan seorang menerima gratifikasi, pemberian, atau penerimaan hadiah atas sebuah keputusan jabatan. Yang berikut, perangkapan jabatan di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung, tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya. Yang berikutnya, kemudian situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan instansi untuk kepentingan pribadi dan golongan. Yang terakhir, saya mengangkat 4 contoh situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Jika kita merefleksi dari situasi-situasi di atas dan melihat kembali, flashback kembali. Oke, sumber penyebab benturan kepentingan. Yang pertama, penyalahgunaan. Penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan wewenang. Yang kedua, perangkapan jabatan. Yang ketiga, hubungan afiliasi. Yang keempat, gratifikasi. Dan yang terakhir, terkait dengan kelemahan sistem organisasi. Dari poin-poin ini menggambarkan bagaimana sumber penyebab benturan kepentingan ini selalu hadir, yang melekat dalam jabatan kita sebagai penyelenggara negara. Bahwa tidak dipungkiri bahwa kadang kita menyalahgunakan jabatan dan wewenang. Begitupun dalam konteks perangkapan jabatan, apalagi hubungan afiliasi secara personal, interpersonal, dan berafiliasi dengan salah satu partai politik dan lain sebagainya. Dalam konteks gratifikasi, kita menganggap dan membuat sebuah pembenaran bahwa saya tidak menerima gratifikasi, tetapi itu menjadi budaya dan culture. Seorang penyelenggara negara harus melihat kembali regulasi yang mengatur terkait dengan gratifikasi, batasannya sampai di mana. Kelemahan sistem organisasi, mungkin ini juga yang ditekankan dalam 7 komponen area pengawasan, bahwa perlu ada pembenahan sistem organisasi untuk menghindari konflik kepentingan itu sendiri. Prinsip dasar dalam pengelolaan benturan kepentingan. Yang pertama, pastinya kita mengutamakan kepentingan umum atau publik. Yang kedua, menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan. Yang terakhir, menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan. Oke, prinsip dasar ini disampaikan atau diutarakan dalam slide ini, sehingga kita bisa mengelola konflik kepentingan itu dengan baik. Saya bergeser kepada konflik kepentingan. Sebenarnya konflik kepentingan ini bukan hal baru. Benturan kepentingan dan penanganannya dalam sejarah itu sudah tergambar pada masa peradaban Romawi. Di sini saya menampilkan salah satu filsuf yang namanya Cicero, hidup di zaman 106 atau 43 sebelum Masehi. Dia merupakan seorang pengacara Romawi yang dalam karyanya De Officiis, dia mengatakan bahwa masalah utama dalam administrasi dan pelayanan publik adalah mencegah kerugian sekecil apapun bahwa engkau sedang mengejar keuntungan sendiri. Dari ilustrasi filsuf ini, saya ingin berbagi cerita sedikit. Filsuf Cicero ini hidup di zaman Verres. Verres ini merupakan seorang raja yang kita ketahui bersama bahwa Romawi saat itu layaknya negara adik kuasa saat ini. Tetapi faktanya, konflik kepentingan yang terjadi dalam peradaban Romawi nyaris hilang sampai dengan saat ini. Cicero dalam karyanya De Officiis, dia menekankan bahwa jika masih ada kecurigaan, jika kita tidak mampu mencegah kecurigaan kepada diri kita sendiri bahwa apapun
yang engkau kejar itu untuk kepentingan atau keuntungan dirimu sendiri, maka engkau terlibat dalam konflik kepentingan. Ini gambaran dari uh, penanganan konflik atau benturan kepentingan dalam sejarah. Saya bergeser pada tahapan penanganan benturan kepentingan. Dalam sosialisasi ini, sebenarnya turunan dari Pergub ataupun Permenpan itu jelas bahwa kita fokus pada penanganan benturan kepentingan. Yang pertama, menyusun kerangka kebijakan penanganan benturan kepentingan. Pada poin-poin ini disampaikan bahwa aspek pokok yang perlu diperhatikan dalam menyusun kerangka kebijakan, yang pertama, mendefinisikan benturan kepentingan yang berpotensi membahayakan integritas dan individu. Yang kedua, komitmen pemimpin dalam penerapan kebijakan. Ini menarik ya, bicara tentang komitmen pemimpin dalam penerapan kebijakan, bagaimana polite brief itu disusun dan mengeluarkan sebuah kebijakan yang pastinya penerapan kebijakan itu berpengaruh dalam konteks penanganan benturan kepentingan. Yang ketiga, pemahaman dan kesadaran yang baik tentang benturan kepentingan untuk mendorong kepatuhan penanganan benturan kepentingan itu sendiri. Yang berikut, keterbukaan informasi yang memadai terkait dengan penanganan benturan kepentingan. Yang berikut, keterlibatan para stakeholder dalam penanganan benturan kepentingan, monef kebijakan penanganan benturan kepentingan. Kita lanjut. Poin yang kedua, kita mampu mengidentifikasi situasi benturan kepentingan itu sendiri. Identifikasi terhadap suatu situasi yang termasuk dalam kategori benturan kepentingan. Kita harus bisa mengidentifikasi bahwa itu merupakan sebuah benturan kepentingan. Yang berikut, kita menjabarkan yang jelas mengenai situasi dan hubungan afiliasi yang menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan tupoksi masing-masing organisasi. Yang berikut, identifikasi tentang situasi benturan kepentingan harus konsisten dengan ide dasar bahwa ada berbagai situasi di mana kepentingan pribadi atau hubungan afiliasi seseorang penyelenggara negara dapat menimbulkan kepentingan. Poin yang ketiga, menyusun strategi penanganan benturan kepentingan. Poin yang ketiga ini menyusun kode etik, memberikan pelatihan, arahan serta konseling dengan memberikan contoh dan langkah-langkah untuk mengatasi benturan kepentingan itu sendiri. Yang berikut terkait dengan melakukan deklarasi benturan kepentingan dalam konteks dukungan kelembagaan. Poin yang berikut, tindakan yang diperlukan apabila penyelenggara negara berada dalam benturan kepentingan. Setelah melalui tahapan identifikasi, kita telah mengetahui bahwa penyelenggara negara berada dalam benturan kepentingan, tindakan yang perlu diambil kurang lebih pengurangan divestasi kepentingan pribadi penyelenggara negara dalam jabatannya. Penarikan diri dari proses pengambilan keputusan atau tidak melibatkan dia dalam proses pengambilan keputusan, membatasi akses informasi, mutasi penyelenggara jabatan ke jabatan lain yang tidak memiliki konflik kepentingan, atau mengalihkan tugas dan tanggung jawab penyelenggara negara yang bersangkutan, pengunduran diri penyelenggara negara dari jabatan yang menyebabkan benturan kepentingan, dan pemberian sanksi apabila dia terbukti melanggar. Poin ini saya pikir menjadi sangat penting karena ini merupakan tindakan yang diambil jika penyelenggara negara terlibat dalam konflik kepentingan itu sendiri. Oke, faktor-faktor yang mendukung benturan kepentingan. Di sini ada 6 faktor kurang lebih. Yang pertama, terkait dengan komitmen dan keteladanan pimpinan. Di sini poin yang pertama ini menegaskan bahwa keteladanan pimpinan menjadi satu poin penting dalam mendukung penanganan benturan kepentingan itu sendiri. Yang kedua, partisipasi dan keterlibatan dari penyelenggara negara. Yang ketiga, perhatian khusus atas hal tertentu. Yang keempat, beberapa langkah preventif dapat dilakukan untuk menghindari situasi benturan kepentingan. Yang kelima, penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan. Yang keenam, terkait dengan monitoring, evaluasi internal secara berkala untuk umpan balik perbaikan yang berkelanjutan. Mungkin dari 6 poin ini
Ini menggambarkan bahwa penanganan kepentingan itu dia memerlukan faktor yang mendukung. Oke, berlanjut dari slide sebelumnya bahwa dia membutuhkan dukungan. Di slide ini menjadi satu refleksi untuk kita semua, Bapak Ibu. Mengapa penanganan konflik kepentingan itu butuh dibantu oleh orang lain? Pertanyaannya, apakah kita tidak bisa mengatasinya sendiri dan memerlukan bantuan orang lain? Poin pertama, konflik kepentingan menimbulkan bias dalam pengambilan keputusan, pertimbangan, penilaian. Hal ini tergambar dari beberapa riset behavior of science terkait dengan biasnya pengambilan keputusan dan penilaian dalam sebuah keputusan itu sendiri. Kemudian, konflik kepentingan mempengaruhi proses berpikir secara kognitif melalui dua cara yang berbeda, sadar dan bawah sadar. Tetapi di saat kita bicara tentang sadar, ini bicara tentang sikap, ini bicara tentang tata krama, ini bicara tentang aturan yang kita peroleh itu semua lewat lingkungan, Bapak Ibu. Segmen Freud dalam teorinya, ego, dan super ego, dia menjabarkan hal-hal yang diperoleh dari lingkungan terkait dengan super ego. Bapak Ibu, kadang kita tidak sadar bahwa kita sudah terpapar sebenarnya dalam konflik kepentingan. Dan kita harus diingatkan, Ibu, Ibu terpapar dalam konflik kepentingan. Sehingga refleksi bahwa kita membutuhkan dukungan atau dibantu orang lain, itu menjadi penting. Yang berikut terkait dengan dilema moral, di saat kita terpapar, atau kita tidak menyadari bahwa kita sudah terpapar, itu akan kita tidak menyadari bahwa kita akan cenderung mementingkan diri kita sendiri, dibandingkan kepentingan bersama. Dalam psikologi teori dilematika, individu cenderung akan lebih mementingkan dirinya daripada kepentingan bersama. Yang mana ikutannya adalah moral choice, pilihan moral, tidak lagi dipertontonkan di ruang-ruang tertutup, tetapi itu dibawa ke dalam ruang publik. Karena itu bagian dari interaksi sosial yang tidak disadari. Sehingga keputusan yang diambil bisa saja didasari atas motif sosial, seperti kesetiaan, mempertahankan kepercayaan, balas budi, menolong seseorang dalam situasi sulit. Budaya ini cenderung hadir di tengah-tengah kehidupan seorang penyelenggara negara, apalagi dengan kapasitas seseorang yang punya jabatan dan punya wewenang dalam pengambilan keputusan. Banyak loh kasus konflik kepentingan yang tidak disadari, yang berujung kepada proses yang tidak ditangani dan berakhir dengan sebuah tindak pidana korupsi. Baik Bapak Ibu, saya melanjutkan dengan tata cara apabila terjadi benturan kepentingan itu. Yang pertama, laporkan langsung dengan mencantumkan identitas dan bukti. Yang kedua, inspektur yang bertindak selaku pengawas terhadap pelaksanaan keputusan yang diambil oleh pejabat yang berwenang. Yang ketiga, instansi pemerintah menindaklanjuti serta melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai. Yang berikut, atasan langsung memeriksa kebenaran laporan paling lambat 3 hari kerja. Oke, yang terakhir saya lanjut kepada kunci keberhasilan dari penanganan benturan kepentingan itu sendiri. Poin yang pertama, kembali lagi kepada komitmen dan keteladanan pimpinan dalam implementasinya. Yang kedua, internalisasi kepada seluruh jajaran aparatur penyelenggara negara secara terbuka. Yang ketiga, memonitoring dan evaluasi serta implementasi yang berjenjang. Yang keempat, peran pengawas inspektur internal yang optimal. Yang kelima, partisipasi publik dalam konteks pengawasan. Dan yang terakhir, penegakan hukum yang konsisten. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam sosialisasi pada hari ini. Di akhir kata, saya ingin menyampaikan satu hal sebagai penutup. Tindak pidana korupsi pasti melibatkan konflik kepentingan. Tetapi, semua konflik kepentingan, jika ditangani dengan baik, maka dia tidak akan berujung pada sebuah tindak pidana korupsi. Baik Bapak Ibu, selamat siang untuk kita semua. Mungkin dari saya demikian untuk hal yang bisa saya sampaikan. Saya akan bagikan materi ini dalam website BPSDM untuk bisa di-share
Terima kasih untuk partisipasinya. Selamat siang untuk kita semua.